istilahnya hisap terus kompresi ini, jadi langsung. Mesin uap ini adalah mesin yang diupload sudah lama di channel Andi Dwi yang berjudul review cara kerja mesin uap. Di sini Bang Andi menjelaskan bagaimana cara kerja katup dan piston, bagaimana uap bisa masuk dan bagaimana uap bisa buang. Namun setelah saya lihat dari beberapa komentar yang mungkin mereka kurang begitu paham, ada yang bilang gak jelas lah, ada yang bilang inilah, ada yang bilang itulah, sehingga komentar tersebut terasa seperti memaksa saya untuk membuat video ini. Jadi saya akan membantu Bang Andi menjelaskan reviewnya meskipun ini sudah lama diupload. Tapi menurut saya penjelasan Bang Andi ini cukup bisa dimengerti, hanya saja kurang detail, sehingga orang yang nonton tidak begitu mengerti, jadi terasa ngeblank gitu Pak. Dan saya juga adalah salah satu subscribernya dia. Sebenarnya saya pernah mengupload video yang berjudul cara kerja mesin uap Andi Dwi dalam bentuk animasi. Tapi mungkin video saya yang itu kurang jelas karena tidak ada penjelasan ngomongnya. Jadi sebelum saya jelaskan lebih detail, alangkah baiknya kita tonton dulu penjelasan dari Bang Andi ini. Cara kerjanya ya cukup mudah. Ini mulai dari sini. Ini piston valve. Ini ada pistonnya ya. Sini ada piston valve. Yang ini. Terus yang ini piston yang intinya utamanya. Ketika TMP titik mati bawah, ini katup di tengah, nutup ini, lubang ini, tutup lubang ini. Ketika mau masuk TMA, katupnya mau nutup, ini mau katup ke sini, ini mau nutup yang bagian sini. Jadi TMA lah, ini kan nutup, yang buka ke sini, nutup, tuh kan ini nutup kan, nutup, ini mau buang. Seperti cara kerja mesin patak pokoknya. Oke Pak, saya gak tahu mesin patak itu apa. Dari awal dia bilang TMB, TMA, piston valve, piston utama, mentok-mentok segala macam gitu kan. Dan sekarang saya akan bongkar lebih dalam lagi semua rahasia-rahasia cara kerjanya. Tapi sayangnya dia di sini tidak mereview tata letak engkol piston dan katup yang terhubung ke roda. Maksudnya tata letak yang ini Pak. Nah untuk cara tata letaknya saya kasih tahu, ini cara tata letaknya sama kok Pak, seperti huruf L dan L terbalik. Saya juga sudah membocorkan cara tata letak batang mesin uap di video sebelumnya. Jadi barusan dia mereviewnya dengan posisi kamera seperti ini. Dan sekarang kita animasikan dengan posisi yang sama menggunakan gambar sederhana. Animasi ini saya buat sendiri menggunakan Pixlab. Oke Pak, kita mulai dari sini. Jadi ini adalah silinder katup yang memiliki piston valve. Jadi maksud piston valve di sini yaitu piston yang berfungsi untuk valve, untuk katup maksudnya. Cuman piston valve itu ukurannya lebih kecil dibanding piston utama. Dan juga silindernya memiliki 3 lubang. Lubang ini untuk masuknya uap. Dan lubang ini adalah tempat di mana uap bisa masuk dan bisa buang, yang diatur oleh kepala piston valve ini. Itulah sebabnya kenapa lubang ini posisinya ada di tengah silinder. Fungsinya supaya bisa mengatur antara masuk dan buang pada gerakan bolak-baliknya kepala katup ini di lubang tersebut. Dan lubang ini adalah untuk tempat pembuangan uap. Oke, langsung saja Pak, biar lebih jelasnya seperti ini. Ketika kepala katup berada di bawah, maka otomatis akan membuka lubang tengah ini, sehingga uap dapat masuk ke silinder melalui selang ini dan mendorong piston sampai ke titik bawah. Setelah piston sudah di titik bawah, maka otomatis kepala katup akan langsung balik dan menutup lubang atas sehingga aliran uap terblokir sejenak dengan kepala katupnya dan memberikan celah piston untuk balik ke titik atas, sambil membuang uap yang sudah masuk tadi melalui lubang tengah ini dan keluar pada lubang yang ini dari dorongan piston yang balik. Set, set, set. Nah, ketika piston sudah balik di titik atas dan uap juga sudah dibuang, maka kepala katup akan balik lagi ke bawah.
otomatis dong aliran uap akan masuk lagi ke lubang tengah dan mengalir melalui selang, lalu masuk ke silinder dan mendorong piston lagi. Ini terjadi secara terus-menerus Pak, seperti ini. Ini sebenarnya hampir sama cara kerjanya seperti mesin mamod, cuman ini ada katupnya. Kalau mamod kan nggak ada katupnya Pak, maksudnya cuma satu tekanan uap gitu Pak. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, ketika kepala katup di posisi atas, ini kan otomatis aliran uap akan terhenti mendorong piston. Lalu dari mana piston bisa balik lagi ke titik atas? Sedangkan aliran uapnya saja sudah terhenti karena tertutup kepala katup. Ini karena ada gaya dorong dari roda gila. Jadi roda gila memiliki tenaga yang mampu mengembalikan piston ke titik atas pada saat aliran uap terhenti sejenak. Jadi ketika pas aliran uap terhenti, roda gila langsung mengembalikan piston ke titik atas agar ketika lubang tengah terbuka, piston akan langsung masuk menerima aliran uap lagi dan terdorong lagi ke titik bawah. Balik lagi, dorong lagi, balik lagi, dorong lagi. Tok 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 tok. Jelas ya Pak, saya juga sudah membuat mesin uap seperti itu dan ini sebagai contoh untuk pembuatannya nanti di lain video. Sebenarnya ini gagal, saya buat katupnya terlalu besar Pak, dan juga letak untuk putarannya terlalu jauh, jadi uap telat masuk ke silinder piston. Ini cuma sekedar contoh saja ya Pak, mohon maaf, nanti saya sempurnakan lagi. Nah seperti itulah cara kerjanya Pak. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Masih kurang jelas pembahasan saya tentang mesin uap Anindi. Perhatikan terus animasi ini Pak, nanti juga paham.